warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, datang dengan penuh semangat ya, masih dengan semangat. Ya, untuk kali ini pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif, kita perlu memahami dulu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekolah ibarat sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Guru juga harus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang buruk agar karakter anak tumbuh dengan baik. Karakter yang baik dibentuk dari budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan disiplin positif. Ini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, nanti kita akan mencoba permainan yang namanya coba buka. Silakan dicermati untuk langkah-langkahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, coba nanti Bapak Ibu bayangkan bahwa sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi dibayangkan, kemudian kira-kira masing-masing berarti berbeda-beda ya. Sesuatu yang sangat berharga ada di kepalan tangan. Tugas Anda untuk yang kelompok B, yes, pasangannya ya, nanti ada dua pasangan, satu A, satu B. Tugas Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Ya, boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari teman Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan teman Anda. Ya, sesuatu yang berharga di tangan si A. Kemudian si B, bagaimana caranya supaya si A mau untuk membuka yang ada di kepala tangan. Caranya masing-masing. Ya. Untuk menambah kesan sesuatu yang berharga, silahkan ditulis ya, sesuatu nanti disimpan dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Monggo, boleh Bu. Yang berharga, sangat berharga, terserah sesuatu. Ini sesuatu rahasia penting disimpan. Di bener diberikan nomor satu-satu. Apa Pak? B Ibu apa? Bebas ya. Dengan pasang di sampingnya untuk mempermudah. Misalnya
Bu Iva dengan Bu Hanum. Oh gini aja boleh, ini ya. Yang penting berpasangan. Bu Santi sama Bu Vera, kemudian Fauzi sama Pak Haji, kemudian sama Mas Ilham, Pak Ade sama Pak Anwar. Simpan rahasia ya, jangan sampai dibocorkan ke teman sebelahnya. Bukan, bukan. Ya, sebagai contoh, sudah ditulis sesuatu yang berada di tangan. Apa ya? Sudah, Pak Anwar, Pak Hidayat? Sudah. Ya, coba bisa ke depan bentar. Pasangan sama Pak Hidayat ya. Ya, kita coba. Sesuatu yang berharga loh ya, berharga sekali. Tapi kalau kira-kira menurut Pak Anwar ini bagi saya berharga uang, dimain uang, ya wis kan bisa saja. Coba Pak Anwar coba ke sini ke depan, silakan kita coba. Harus benda apa? Terserah. Iya. Nanti bergantian ya. Berarti ini nanti Pak Anwar yang menyimpan yang ada di genggaman tangan. Kemudian bagaimana caranya Pak Hidayat supaya Pak Anwar mau untuk membuka sesuatu yang ada di tangannya. Apapun caranya. Dari boleh mengintimidasi. Berarti menurut Pak Hidayat cara yang baik itu bagaimana kan? Biasanya punya cara masing-masing. Bagaimana supaya lewat. Nah, coba kira-kira bagaimana? Coba kira-kira apa yang mau disampaikan ke Pak Anwar caranya supaya membuka sesuatu yang ada di tangannya. Iya, boleh terserah cara masing-masing Pak Hidayat. Intimidasi. Boleh terserah Pak Hidayat. Yang efektif itu yang apa? Orang tak batiri kok. Oh, cara yang dipilih berarti dengan cara kekerasan. Ya Pak Hidayat. Tetap mempertahankan. Iya. Ini rahasianya Pak Anwar. Pak Anwar tetap mempertahankan dengan cara kekerasan pun dia tidak mau membuka. Oke, terima kasih. Itu salah satu cara yang digunakan oleh Pak Hidayat. Coba kita hapus. Ya, kemudian berbeda orang, berbeda cara juga. Biasanya kalau ibu-ibu lebih manusiawi. Ya, monggo Bu Hanum, pasangannya dengan Biva, silakan ya Pak. Kita lihat apakah caranya sama. Kita pasrah ya, nggak konsen. Siapa yang menggenggam? Menggenggam. Iya. Bisa dengan komunikasi. Oh iya Bu, Bu Hanum, Baik Pak. boleh nggak aku ambil? Baik Pak. Tidak boleh. Boleh nggak aku ambil yang ada di genggaman? Ditukar dengan uang, Bu. Kalau ditukar sama uang, boleh nggak? Enggak. 5 juta. Yakin? 100 juta mau nggak? Jangan, ini lebih mahal dari 100 juta. Satu miliar. Yakin? Yakin. Tambah lagi deh. Yakin sekali. Tambah lagi mau nggak? Terima kasih, berikan aplaus Bapak Ibu. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk Bu Hanum dan Mbak Iva. Ya. Jadi sudah mencoba dengan kekerasan. Nggak bisa kan? Saya bisa. Oh coba, mau coba, boleh coba Mas Ilham, silakan kita coba. Ada 3 cara. Kekerasan dan komunikasi. Ditawari uang nggak mau. Sekarang kita lihat cara yang ketiga. Kita coba. Dapat 12 ya. Dua cara masih tidak efektif. Mas Ilham, saya ajak permainan ya. Nanti kita suit kalau Mas Ilham kalah, dibuka. Sepakat ya? Iya.
tangan. Ya, kalah dibuka tangannya. Gini. Nakal. Berikan aplaus. Itu salah satu cara yang efektif, yaitu dengan membuat Penipu. kesepakatan. Iya. Oh, kesepakatan. Seperti misalnya ketika kita di dalam kelas dengan siswa, kita perlu sebuah keyakinan yang berasal dari siswa itu sendiri. Ya, intinya untuk tidak terlambat, kemudian apalagi masuk kelas tepat waktu mengerjakan tugas, intinya perlu dibuat keyakinan kelas yang berasal dari siswa itu sendiri. Jadi bukan kita yang memaksakan aturan pada siswa. Iya. Coba sekarang kira-kira bergantian. Tadi Mbak Iva dengan Bu Hanum, ya kan? Mbak Iva yang tadi menawarkan uang. Sekarang caranya Bu Hanum bagaimana? Rahasia disimpan di genggaman Mbak Iva, kemudian Bu Hanum mencoba untuk membuka. Kira-kira bagaimana? Bertanya maksudnya biar bisa membuka itu Rahasia dengan cara yang halus. Ya. dengan cara. Iya, seperti itu juga bisa. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu mohon maaf, ini lepas sendiri. Ya, saya ulang untuk pertanyaannya. Apakah Bapak atau Ibu akan membuka kepalan tangannya? Jadi dua usaha dicoba tidak bisa dengan cara kekerasan, dengan menawari uang tidak bisa, ya kan? Tetapi dengan sebuah kesepakatan ternyata bisa. Mengapa? Apa alasan Bapak atau Ibu membuka kepalan tangannya? Tadi sudah terjawab ya. Kemudian, apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangannya? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu menutup kepalan tangannya? Ya, tidak mau berbuka dengan orang lain. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa? Bapak Ibu guru. Kontrol. Ya, kepalan ada di tangan. Yang memegang kontrol membuka dan menutup siapa? Ya. Apakah orang lain bisa? Bisa. Bisa. Tetapi utamanya dari diri Diri. sendiri, bersedia untuk membuka. Ya. Jawabannya ini tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Permainan cobalah buka mengajarkan kepada kita bahwa kontrol yang terbaik adalah yang berasal dari dalam diri. Begitu juga dengan disiplin. Disiplin yang baik adalah yang berasal dari kesadaran sendiri. Ya, kadang kita berusaha untuk mengingatkan pada siswa supaya disiplin, tapi kadang tidak diindahkan. Utamanya dari dalam diri sendiri. Untuk menumbuhkan disiplin dari dalam diri dibutuhkan komitmen untuk menerapkan disiplin positif. Pertanyaan pemantik selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak atau Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak atau Ibu? Silakan diperhatikan, di atas ada tanda. Silakan. Ya. Direnungkan sejenak untuk jawabannya. Kalau sudah silakan ke depan. Untuk kata disiplin mungkin yang terlintas di pikiran saya adalah
keteraturan. Jadi anak teratur apa yang disampaikan aturan sekolah atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Aplaus untuk Susanti. Door prize, silakan pilih sendiri atau saya memilih? Boleh. Selamat. Disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya, sekolah kita punya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dinamakan disiplin positif. Ini yang sering mengalami yaitu tim STP 2. Bagaimana caranya menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman? Di situ tidak ada tandanya ya. Oke, kita lanjut. Ya, sebelumnya kita simak dulu video mengenai 5 kontrol. Bapak Ibu sekalian dinikmati snacknya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini, melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Glaser membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Ilusi kontrol yaitu guru dapat mengontrol murid. Pada kenyataannya, murid kita mempunyai hak untuk memilih
Ya, dia memiliki hak untuk memilih, jadi tidak bisa dipaksakan. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ilusi kontrol selanjutnya, semua bujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ilusi kontrol yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Ini juga secara tidak sadar sering kita lakukan juga. Kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi malah melemahkan murid tersebut. Ilusi kontrol yang keempat, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Orang dewasa, kita menganggap murid kita masih kecil, ya junior, jadi kita berhak untuk memaksakan. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Ya, bahkan biasanya ada sebuah luka dalam hati. Ketika kita memaksakan, kita nggak mengetahui. Oke, kita lanjutkan videonya nih. Dengan murid kita. Jadi sampai mana? Lebih memaknai perilaku kalah dalam mengubah pandangan. Ya sampai sini deh, Bapak Ibu. Ini kalau saya perbesar nanti ulang dari awal. Ya makanya harusnya ya nonton sampai selesai ya, kalau terputus terus. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kitalah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini jugalah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol. Ya, ini yang perlu dicermati, 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Penjelasannya di situ, guru percaya bahwa ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penjelasannya di situ, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik, ya, diberikan masukan pun saya memiliki cara khas saya sendiri, ya, sebagai penghukum. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, ya, selalu, pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya,
Awas kalau salah. Ini bentuk verbal. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ini nanti ada 5, kira-kira posisi ibu itu ada di mana ya Bapak Ibu guru? Penjelasannya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah, lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa kepada kamu. Atau berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Ya. Di sini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lanjutkan yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah ya, demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Mari kita melihat sekali lagi ke dalam diri. Apakah ibu dan bapak guru sering berpindah posisi kontrol? Jika iya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan kita berpindah posisi? Mari kenali lagi posisi kontrol dominan kita saat ini dan kita renungkan posisi kontrol terbaik menurut kita. Selamat belajar ibu dan bapak guru. Tetap sehat dan semangat ya. Salam dan bahagia. Iya, seperti yang tertulis tadi bahwa siapa yang dapat mengontrol, setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda terhadap segala hal. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri kita lah yang bisa kita kontrol. Setelah melihat tayangan tersebut, kira-kira di manakah posisi kontrol kita saat ini ya? Jujur saja, kita itu sekarang ada di posisi yang mana? Sekali lagi, di situ ada tanda. Tuh, Pak. Monggo dipersilahkan. Oh, Pak Anies. Jawab sekarang aja Pak ya. Mau didorong Pak Anies? Mic-nya satunya kasih Pak Anies. Dapat kok Pak. Oh, belum dapat. Saya dapat nggak tanya gitu. Itu. Saya bisa aku Pak Aris. Selesai. Berdiri. Posisi kontrol yang tadi 5 itu Pak. Iya. Iya. Mungkin yang pertama hukuman. Jadi menghukum. Oke. Tidak lebih baik tidak mengatakan tidak, kemudian jangan. Sebenarnya baik. Tapi saya sendiri nggak sabar. Iya betul. Emosinya nggak sampai gitu Pak. Jangan. Kalau lebih baik jalan saja daripada lari nanti jatuh. Tapi kadang-kadang kita langsung iya pakai jalan pintas.
jangan lari, Spontanitas. spontanitas, dan itu masih kontrol itu masih belum saya bisa untuk memperbaiki. Ya, penghukum. Mungkin itu Pak yang lebih dominan dari beberapa itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Aris dan jujur dari dalam hatinya. Monggo Pak Aris, mau diambilkan apa di sendiri? Ini yang paling besar Pak. Kalian lihat ada dalamnya apa? Bagus kamu Itu dari Pak Aris. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain biasanya berbeda. Ada? Oh, bumi. Bumi, oke. Mau ke depan bumi? Oh. Untuk saya pribadi Pak, itu menyesuaikan Pak. Jadi untuk kontrol pribadi saya jujur saja, kalau saya saya cerita pengalaman dulu ya Pak. Saya menempatkan waktu saya mengajar di SMP 7 sama saya mengajar di SMP 5 itu 180 derajat berbeda. Berbeda. Iya. Di sekolah yang berbeda, maka penanganannya pun Situasi anaknya penanganannya berbeda. Kalau pada saat saya di SMP 7 tidak pernah menggunakan emosi Pak. bukan emosinya, santai. Karena anak-anak yang baru saya masuk, kalau sudah siap buku, sudah siap membaca, kemudian saya tinggal menjelaskan ini, mereka sudah siap menjawab dan seterusnya. Terus ulangan saja, saya baru ulangan besoknya, bahkan baru selesai jam terakhirnya, langsung ditagih. Bu, saya tadi dapat nilai berapa ya Bu? Anaknya luar biasa. Saya remisinya mana ya Bu? Nah setelah saya mengajar di SMA 5, sangat jauh berbeda sekali. Oh berbeda Bu, kalau SMA 5 gimana Bu? Posisi saya waktu awal pertama masuk SMA 5 saya mau sama seperti di SMA 7. Ternyata saya bisa punya membuka lapak. Saya sama anak-anak itu, Pak, membuka disiplin dan seterusnya. Terus saya merasa nanti lama-lama saya dijauhin anak-anak. Saya merasa takut juga Pak. Tidur saya takut. Setelah berjalannya waktu, saya yang ikut anak-anak Pak. Saya jadi posisi kontrolnya itu sebagai teman. Sebagai teman. Ya sebagai teman. Karena apabila saya tadi berusaha mengikuti diri saya, ternyata banyak anak-anak yang komplain. Nah, perjalanan waktu akhirnya saya bisa mengikuti. Nah, tapi ada tapinya. Kadang saya juga memakai tadi untuk mendisiplinkan diri anak-anak biar nggak ketergantungan pada diri saya sih Pak. Kalau kayak gitu, jadi ada waktu ini besok harus selesai. Iya. Nah, besok ulangan terpaksa saya memakainya tadi. Mohon maaf tadi. Itu Berarti apa ya Billy? Oh hukum. itu saja. Iya berarti kolaborasi antara peserta teman dan Terima kasih Pak. situasi nanti sama-sama Bu. Berikan aplaus untuk Bu Umi. Oh Bu Umi, jangan lupa Bu Umi mau milih sendiri atau saya ambilkan? Kita ini. Oh ini. Ya, apa sih isinya Pak? Oh, kasih ya. Waktu di SMA 5 kemudian emosi dan aku waktu SMP siswanya sih emosi. Ya, jadi 5 kontrol itu harus diterapkan di sekolah mana saja. Ya sebenarnya kita sebagai guru berusaha harapannya sebagai manajer, tapi memang agak sulit ya. Saya sendiri pun agak sulit. Saya hampir sama dengan Pak Aris. Aris sudah sering menemui anak-anak yang seperti itu, kadang-kadang langsung eksekusi, biasanya seperti itu. Dari sini saya juga masih belajar. Setelah mengetahui posisi kontrol yang selama ini kita lakukan, kita bisa mengevaluasi dan menganalisis, kemudian merenungkan pada posisi kontrol manakah yang terbaik untuk menerapkan disiplin positif di kelas. Ya tentu saja ini tidak dapat kita lakukan secara instan, namun kita dapat memulainya dari sekarang. Karena kita baru tahu, maka kita lakukan sekarang.
dan berproses untuk mencapai posisi kontrol paling ideal dalam penerapan disiplin kepada anak. Tadi ya, tingkatannya paling tinggi apa ya Bapak Ibu? Manajer. Sulit memang, tapi kita perlu belajar. Ada 3 cara menerapkan disiplin kepada anak, yaitu dengan memberi. Ada 3, yang pertama hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ya, ini kecil sekali. Ini saya bacakan ya. Ini perbedaan 3 hal tersebut antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan yang dikembalikan pada anak. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang yang konsisten. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya. Untuk selanjutnya nanti silahkan dipelajari kembali ya Bapak Ibu. Ini secara besar saya sampaikan. Ya. Setelah mencermati tabel tersebut, coba jawab pertanyaan berikutnya. Jawab pertanyaan berikut ini. Kita lihat apakah ada tandanya. Oh ternyata ada. Ya tenang aja Bapak Ibu. Nanti untuk doorpress bisa diisi ulang ya, masih ada lagi. Ada jobnya, saya minum. Ya silakan cermati kasus berikut. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Ya. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan. Ada 3 pilihan tadi. Jawabannya ya. Angkat tangan, kemudian jawab. Bu Indah. Hukuman dan konsekuensi. 3 antara Salah satu Pak. hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu termasuk hukuman Pak. Alasannya iya. Alasannya karena tidak ada korelasinya antara lari dan terlambat. Yang benar. Ya benar harusnya gitu. Kita lihat nanti kalau benar berarti dapat hadiah ya. Oke. Iya. Ya, mohon untuk doorpress bisa diisi ulang. Oh, sini ya. Iya. Sudah. Ini silakan Bu Indah mau pilih sendiri atau saya ambilkan? Apa mau dulu ditimbang-timbang yang paling berat yang mana? Oke. Ini praktiknya matanya. Cukup tapi pelan-pelan ya jalannya ya. Oke. Saya ambilkan beda. Boleh. Mau yang bundar yang kotak atau yang ini belum ada yang ambil Bu. Ini yang kotak. Oh keras. Oh ya udah. Oke kita lanjut. Dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa mendisiplinkan anak paling baik ialah dengan menggunakan restitusi. Jadi ada 3 tipe tadi, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi.
restitusi itu tingkatan yang terbaik, harusnya memang kita lakukan. Sedangkan untuk hukuman itu identitas gagal dalam kita harus sebagai guru harus menghindari, kalau bisa tidak bisa dilepas, itu langkah terakhir ya, kalau bisa menggunakan restitusi. Ya, selanjutnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan restitusi, kita simak videonya. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan hot. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, oke, itu video penerapan restitusi ya di dalam sekolah. Setelah melihat tayangan video segitiga restitusi, apa dan bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang disiplin positif? Kita lihat tandanya. Monggo. Ada? Oh, Bu Uci, monggo. Mau ke depan, Bu? Oh, saya jemput, boleh. Kalau menurut pendapat saya sih sepertinya sulit ya Pak kalau diterapkan di lingkungan pendidikan seperti SMA. Sepertinya perlu dikolaborasi sama yang konsekuensi. Karena kan di sekolah punya aturan-aturan ya Pak. Ya ibarat apa? Ya ini dia bisa diterapkan. Cuman kalau bisa sih menurut saya sih kayaknya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diterapkan dikolaborasi sama yang satunya lagi apa? Konsekuensi. Nanti kalau awal siswa itu diberitahu ini ada aturan begini, konsekuensinya seperti ini. Ketika anak menjalankan melakukan kesalahan baru kita juga bisa menerapkan restitusi. Terima kasih Ibu Puji. Ya, berikan aplaus untuk Bu Puji yang sampaikan bahwa agak sulit ya untuk menerapkan manajer. Ya, kita sebagai manajer, makanya perlunya ada kolaborasi ya Ibu antara manajer dan Ibu yang konsekuensi dan restitusi. Oh iya. Ya, untuk menuju tingkatan manajer ya memang agak sulit, makanya perlu kita belajar terlebih dahulu ya pelan-pelan. Oh, ini Bu, untuk door prize-nya saya lupa. Mau diambilkan atau pilih sendiri? Oh, terserah, boleh. Ini kayaknya berat, Bu. Ini spesial. Oh ya, demikian untuk paparan mengenai disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan ancaman dan tekanan. Posisi kontrol manager adalah posisi ideal, ya, posisi ideal untuk membentuk disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin positif, kita dapat menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, perlu kita refleksi untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu, setelah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, hal menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ini nanti ditulis di sticky note, ya, kemudian ditempelkan cabang yang di ranting pohon. Tulis refleksi Bapak atau Ibu pada sticky note, kemudian tempelkan pada PRD pohon refleksi diri yang ada di depan. Ini monggo. Tadi sudah saya bagikan deh. Silakan ditulis.
ditulis, gak usah banyak-banyak ya. Refleksinya apa dari kegiatan kita hari ini. Gak harus nurun ya, nyontek kan gak boleh. Isi aja. Langsung. Nanti kalau sudah, nanti ditempelkan pada ranting-ranting pohon. Harapannya dengan refleksi diri ini ya, pemahaman kita mengenai budaya positif akan tumbuh ya, seperti pohon, kemudian bermanfaat untuk sesama dan lingkungan. Ya monggo silakan ditempel saja, di mana yang paling tinggi boleh. Ya sini boleh. Di ranting-rantingnya, iya. Panjang punya Bu Hanum. Oke. Ranting. Pak Arif, monggo silakan ditempelkan di mana saja, silakan. Iya. Masih ada? Rantingnya masih banyak yang kosong. Itu contoh restitusi. Berarti lagi pada waras ya? Iya, sudah semua G? Mana boleh sini? Kebalik. Aku tulisnya kebalik. Yang benar. Tulisnya kebalik. Gak apa-apa Bu, nanti bisa dibulat balik. Oh bisa ya? Sebelah kirinya ya? Oke. Ya. Saking ininya terinspirasi. Saking terinspirasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.